kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Harithah itu budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, terus dikasihi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dinikahkan dengan budak wanita yang dulu juga mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil, nggih menika Ummu Aiman. Lalu Zaid bin Harithah ini punya putra namanya Zaid. Usama punya putra namanya Usama. Nanti Zaid bin Harithah ini gugur di medan perang. Terus kemudian putranya Usama bin Zaid ini juga kemudian dikasihi oleh Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan qala arsalat utusan sapa bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani sak temene putra kula iku qadih tudira teman-teman sekarat sapa ibni fashhadna mugi hadir panjenengan ing kita. Beliau meriwayatkan bahwa putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrine Kanjeng Nabi yang dimaksud di sini adalah Zainab. Zainab ini dinikahi oleh Abil As Ar-Rabi, itu punya dua putra hadirin. Nggih menika Ali namanya dan juga Usama. Ali ini meninggal ketika masih kecil. Usamah itu nanti sampai dewasa dan dinikahi oleh Sayyidina Ali. Nah ini Zainab ini putrinya Kanjeng Nabi ini. Putrane Kanjeng Nabi dan pinter. Apal. Mosok anak Pak Jokowi apal anak Kanjeng Nabi mboten apal. Putrane Kanjeng Nabi itu ada 7. Yang 6 itu dari Sayyidah Khadijah. Yang 1 dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini budak yang dihadiahkan. Senajan budak wayune luar biasa, wong Mesir, dihadiahkan Raja Mesir Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Jadi suatu saat Rasulullah berkirim surat ke Raja Mesir mengajak untuk masuk Islam. Tapi Raja Mesir tidak berkenan masuk Islam, tapi menghormati ajakan Rasulullah SAW, sehingga dia mengirimkan 3 orang pelayan. Nggih menika sinten Maria Al-Qibtiyah, kemudian Sirin, kemudian satunya lagi laki-laki makbur. Lah yang Maria Al-Qibtiyah ini kemudian dinikahi kali Kanjeng Nabi, punya putra Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu ya. Terus yang satu adiknya lagi namanya Sirin, itu dinikahi oleh sahabat Rasulullah namanya Hasan bin Sabit. Lalu kemudian yang laki-laki kalau tidak salah dia tidak berkenan memeluk Islam. Jadi yang 2 ini yang memeluk Islam. Jadi putranya Kanjeng Nabi itu ada 7. Yang 6 dari Sayyidah Khadijah, yang 1 Sayyid Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Yang 6 itu adalah Qasim, Sayyid Qasim, kemudian Abdullah, ya.
Kemudian Ibrahim tadi itu dari Maria Al-Qibtiyah, itu yang laki ada 3, yang perempuan ada 4. Zainab, kemudian Ruqayyah. Zainab dinikahi oleh Abdul As, Abdul As Ar-Rabi. Kemudian Ruqayyah Ummi Kulsum ini nantinya dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Di Ruqayyah dinikahi lebih dulu, kemudian wafat, diteruskan menikah dengan Ummi Kulsum. Lalu yang terakhir Sayyidah Fatimah, yang keturunannya eksis sampai saat ini dari Sayyidah Fatimah ini. Sayyidah Fatimah ini punya putra 6. Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin ini masih kecil sudah wafat. Terus kemudian Ruqayyah itu meninggal masih remaja. Terus kemudian Ummi Kulsum ini nantinya dinikahi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya putra namanya Zaid. Tidak tahu apakah Zaid ini kemudian memiliki keturunan atau tidak. Terus kemudian yang terakhir Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum. Yang Zainab ini kemudian sampai dewasa ikut menyaksikan peristiwa Karbala, terus kemudian pindah ke Mesir dan sampai dewasa kemudian wafat di Mesir. Nah ini dalam hadis niki yang mengutus seseorang untuk mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidina Zainab. Sayyidina Zainab ini putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sing paling tua di antara putri-putri yang lain. Itu mengundang Rasulullah karena anaknya dalam keadaan kritis. Putranya Sayyidina Zainab, Sayyidah Zainab ini dalam keadaan kritis. Dia ingin mengundang ayahnya, yang menikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang supaya mendapat keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fa'arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib. Kanjeng Nabi balik mengirim utusan kepada Sayyidah Zainab. Sampai no salamku, Rasulullah pesan kepada utusannya nanggone putriku Sayyidah Zainab bahwa inna lillahi ma akhadha, kabehku wae Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk mengambil kembali pemberiannya. Walahu ma a'ta, dan segala sesuatu itu dari Allah, pemberian Allah, dan Allah berhak untuk mengambil kembali. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu sudah ada waktu yang ditentukan. Napa mawon kan enten waktune, termasuk kula panjenengan, jabatan kula panjenengan, harta kula panjenengan, bahkan alam semesta ini juga ada waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi ngingaten pesen fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi diundang putrine piyambak tidak segera hadir. Dia justru mengirim utusan ke sana dan memberi pesan kepada putrinya. Sampai 3 kali akhirnya Kanjeng Nabi ini diminta untuk hadir datang ke sana, karena cucu Rasulullah sendiri dari Sayyidah Zainab ini yang namanya Umamah dalam keadaan kritis pada saat itu. Ini bukan Rasulullah tidak mau, tapi menurut para mufassir Rasulullah ingin menunjukkan bahwa undangan yang semacam itu hukumnya tidak wajib.
Undangan yang wajib itu adalah hanya undangan walimatul urus. Ya, walimatul urus itu pun kalau di dalam walimah urus itu tidak ada nilai-nilai kemaksiatan. Kalau ada nilai kemaksiatan di sana maka tidak wajib memenuhi undangan itu. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai kemaksiatan di sana wajib kalau sampean memenuhi undangan walimatul urus itu. Tapi pada akhirnya yang ketiga kalinya Rasulullah mendatangi undangan dari putrinya ini untuk melihat cucu beliau Umamah itu tadi. Jadi memang kalau sampean kalau diundang oleh orang untuk menyaksikan orang yang dalam keadaan kritis sakaratul maut itu perlu kita datang, sunnah kita datang. Lu sampean nggih pun teko-tok lek saged mriku maca Yasin utawa napa namine mendoakanlah yang sakaratul maut itu supaya diberikan kemudahan. Lek yai rumiyin ngijazahi kula lek nekani wong dalam keadaan sakaratul maut iku diwacana surat Qaf. Jadi selain ada yang membacakan surat Yasin ya, supaya dapat rahmat yang akan meninggal itu, juga di sana kalau bisa dibacakan surat Qaf. Cuma 2 lembar kalau tidak salah surat Qaf itu. Insya Allah diberikan kemudahan, dan itu sudah saya buktikan beberapa kali. Jadi memang kalau dibacakan surat Qaf, kalau memang dia benar-benar dalam keadaan sakaratul maut, itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai mboten oleh untuk niat ndongakno bentang mati ngoten niku mboten oleh. Enten tiyang dugi ten nggih kula niku. Pak Ustaz nyun tolong niki ibu niku lho nazak pun dangu mboten budal-budal mboten berangkat-berangkat. Loh, terus karepe sampai nggih lek saged bentang gelis ngoten mawon Pak Ustaz. Nggih, foto-foto gelise gak usah didongakno mesti sanae ditekek. Tiga oleh donga digawe ndongakno wong mati niku mboten oleh. Ndongakno wong mati niku gak oleh. Lek ndongakno wong wis mati niku oleh. Ndongakno wong mati niku gak oleh, dosa. Lek ndongakno wong sing wis mati, nah niku mboten apa. Dilek enten tiyang ngomong mendoakan orang yang meninggal itu tidak boleh, haram, bid'ah. Bener niku. Wong urip kok didongakno mati yo gak oleh sih. Tapi lek ndongakno wong sing wis mati ben disepuro dosane yo ndak apa-apa, gitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Quran malah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itulah perintah untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Pada podo kali ngeten. Ini kan permainan kata-kata. Orang meskipun alim, ahli fikih, kok masih bermain bola, tidak boleh jadi imam, haram. Nah, wong alim, bacaan Qurannya bagus, kok masih bermain bola, haram menjadi imam. Ya bener. Wong sing bal-balan kok ngimami. Kalau sudah main bola kok ngimami ya oleh. Meskipun dia alim, bacaannya fasih, karo masih bermain status, yo gak oleh gimana? Lek wis mari ya. Buat gak situ ngaji mari guyonan tok. Dugi pun ini. Kakean sponsor niku.
Oh sedo. Jadi mendatangi orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu disunahkan. Ini Yai menganjurkan selain di antara mereka ada yang membacakan surat Yasin, dan di antara mereka juga membacakan surat Qaf. Tapi niate mboten niat ndongakno bintang mati, mboten oleh. Niatnya memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menghendaki segera meninggal, ya mudah-mudahan dimudahkan kali Allah. Kalau toh Allah menghendaki sembuh, ya semoga disembuhkan oleh Allah. Tergantung, pokoknya yang penting jaluk rahmati Allah. Sebab nanti kula niki kecilik ya. Jadi diminta keluarga datang, kula pikir wis gak suwe wong iki. Perasaan niku mboten dangu tiyang. Nggih pun diwacaken donga ten mriku. Lu waras tibake sampai saat niki nu enten tiyang. Ngono itu kan kita tidak tahu kondisi ini, padahal pada saat niku dalam kondisi sakit, perutnya membesar ya, kena penyakit maupun liver ya, perutnya membesar, awak niku pun telas, pun kritis niku pun. Kalau piyambak pun menduga kalau itu ternyata sembuh sampai sekarang. Maka kita juga tidak boleh mendoakan orang yang meninggal itu, tidak boleh. Tinggi ditunggakan jaluk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau memang ada orang dalam kondisi sakaratul maut, sebagian membaca surat Yasin, terus kemudian orang yang terdekat dengan mayit, itu pengen bisi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau masih nafasnya panjang, kalau nafasnya sudah pendek cukup Allah. Kenapa? Sebab gitu. Di beberapa hadis, termasuk yang dikutip dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi karya Syekh Imam Asy'ari. Itu kalau orang mau meninggal, itu didatangi dua setan. Setan loro niku teko. Sing situ mendo-mendo bapak isi mayit yang sudah meninggal, yang satu menyerupai ibunya mayit itu yang sudah meninggal. Jari setan sing teko sing mendo-mendo bapak ini, "Le, aku bapakmu." Niki kiwa tengene mboten semerep, sing semerep nggih sing pun aja pecah. Aku iki bapakmu, Le. Aku iki wis gak enek. Aku ruh kondisine alam barzah iku ya apa? Ternyata ndek kono iku le agama sing diterima karo Allah Subhanahu wa taala iku agama Yahudi. Maka sekarang kamu berniatlah keluar dari Islam, niatlah masuk agama Yahudi. Niki lek gak dikei pitulung kali Allah, yusabbitullahu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita tergelincir tiang Pak. Kata-kata itu yang tergelincir itu saat sakaratul maut itu. Makanya ngaji itu penting untuk menguatkan pemahaman kula panjenengan, akidah kula panjenengan, sehingga ketika ada momen-momen seperti ini kita teguh iman kula panjenengan. Nah, setelah gak berhasil, ganti setan situ kalau nggawa minuman, sebab wong ngaji mati niku rata-rata niku dalam keadaan haus. Rata-rata orang yang akan meninggal itu dalam keadaan haus. Maka setan niku nggawa minuman. Le, kon gelem ngombe iki jarene setan. Aku iki ibumu. Aku iki wis mati. Aku biyen sing mengandung awakmu 9 bulan.
aku yang menyusui kamu, aku yang mengasuh kamu. Kon mosok gak percaya ambek ibu le, terus setan. Bahwa di alam kono iku, di alam barzah iku, ternyata agama yang diterima oleh Allah itu agama Nasrani. Kamu keluarlah dari agama Islam, niat masuk agama. Bila jika selamat kali Allah Subhanahu wa taala, makanya mayit niku di napa namine dibisiki terus kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, utawa Allah 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 Allah. Kalau nafasnya sudah pendek, itu meskipun mayit dalam kondisi kritis hadirin, ya, dia seakan-akan tidak sadar, tapi sebetulnya hatinya itu mendengar bisikan-bisikan kula panjenengan. Nah, niku pengalaman kula biyen pas waya operasi niku dibius total. Nate operasi usus buntu nggih. Sik bujang. Dibius total niku. Ternyata mboten sadar niku cek krungu kula. Dokter ngomong-ngomong niku kalian cuma mboten jelas gitu. Anu cukup guntingi waduh dia Pak Nur aku pikiran. Tapi pun pikiran itu pun kacau. Dalam ketidaksadaran itu pikiran pun kacau, tapi niku telinga niku masih mendengar. Niku kula terus berpikir lek ngono bener berarti. Wong ketika sakaratul maut iku dikongkon bisi kalimat tauhid, kan bisi kalimat-kalimat zikir. Niku meskipun dia sudah dalam keadaan tidak stabil pikirannya, tapi telinganya masih mendengar. Ada dhewe terus nirokno kalimat niku, bejo sak lawas-lawas. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sapa sing kalimat terakhir niku la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi langsung mawon la ilaha illallah Allah Allah. Mboten usah kathik Pak nyebut Pak la ilaha illallah Pak nyebut Pak. Ken malah sing dieling-eling nyebute niku but ngene Pak. Oke. Saya teruskan. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyanna. Akhirnya karena 3 kali Rasulullah tidak memenuhi panggilan putrinya niku wau, sehingga undangan yang ketiga kalinya Sayyidah Zainab bersumpah. Dia bersumpah dia betul-betul ingin Rasulullah memenuhi panggilan itu untuk menyaksikan cucu beliau niku, Sayyidah Umamah niku. Tiang niku lek ditinggal anaknya Pak, meninggal anaknya belum balik itu celengan. Terus Kanjeng Nabi hisnun hasid, itu benteng yang kokoh dari api neraka. Dalam hadis disebutakan ma min muslimaini yatawaffa lahuma salasatu aulad. Tidak ada 2 orang muslim, suami istri, yang ditinggal meninggal oleh 3 anaknya lam yablughul hinta, yang belum balik, illa adkhalallahu walidaihim al-jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Melainkan orang tuanya nanti itu akan dimasukkan surga. Dan dua anak cilik belum balik, 3 meninggal, maka itu akan menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Pokoknya muslim wong tua. Sebab anak ini nanti di akhirat dia akan berdiri di pintu surga. Wong arek turun duwe dosa, sehingga meskipun anaknya orang kafir pun kalau meninggal ketika kecil juga termasuk ahli surga. Karena belum berlaku bagi mereka itu
dosa dan pahala. Dia dalam keadaan seperti kondisi awalnya, yaitu dalam kondisi suci, fitrah, karena jamin mlebu swarga. Lah ketika dia masuk surga, mau diperintahkan Allah untuk masuk surga, mboten gelem, lari-lari alit nih. Tidak mau kalau tidak dengan kedua orang tua mereka. Lah niki sahabat tanggung dateng Kanjeng Nabi, qalu wa isnani, lek namung sing meninggal niku kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh qala wa isnani, ya masih loro ya mlebu swarga. Sahabat sing mboten trimo, qalu wa wahidun, kalau cuma satu saja ya Rasulullah yang meninggal. Kanjeng Nabi mengatakan qala wa wahidun, meskipun satu anak, dia juga nanti bisa menolong kedua orang tuanya masuk surga. Pokok mati dhewe lho nggih, mboten ditekeki lho nggih. Wah, iki ben iso nulung aku nang swarga. Pumpung sik cilik ditekeki ae situk-situk gitu. Mboten sida mlebu swarga kula sampeyan. Walladzi nafsi biyadi innas siqta, sampai anak yang mati keguguran, anak yang meninggal dalam keadaan keguguran, pokok sudah ada ruhnya. Ruh niku bayi baru diberikan ruh itu ketika umur 120 hari, 4 bulan. Makanya 3 bulan menuju 4 bulan kula sampean tradisine mendoakan anak, karena di pas 4 bulan itu selain ruhnya dimasukkan juga ditentukan takdirnya. Meskipun takdirnya sudah di Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan, di situ ditetapkan kembali kali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian didongaaken tafaul dengan membaca surat Yusuf, diwacakno surat Maryam, terus surat Muhammad, diwacakno surat Yusuf ben anake ganteng kaya Nabi Yusuf. Umpama lahir temenan anak yang ganteng temenan kaya Nabi Yusuf, malah tonggone curiga, Pak. Lah iki bapake ireng, ibuke ireng, kok anake kaya apa ana sing urun kira-kira niki lho. Niate mboten ngoten, niate niku diwacana surat Yusuf ben imane kuat kaya Nabi Yusuf. Dikudo Siti Zulaikha sing ayu, punya jabatan, punya otoritas, kekuasaan, Nabi Yusuf tidak tergiur. Diwacana surat Maryam nggih ben imane kuat kaya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku luar biasa, wanita suci yang kelak nanti dinikahkan oleh Allah di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwacakan surat Muhammad ben akhlake kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tapi niki putranya atau putrinya Sayyidah Zainab ini kemudian sembuh, ya. Akhirnya Rasulullah faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah mendatangi undangan putrinya niku, hadir di rumah putrinya Sayyidah Zainab, ya, bersama para sahabat. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah, tokohnya orang-orang Ansor, sahabat Ansor, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat lainnya. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u fafadat aynahu. Lalu Umamah yang dalam kondisi kritis ini diberikan kepada Rasulullah, nafasnya sudah tersengal-sengal, Pak. Si anak niki wau nafasnya sudah
tersengal-sengal, kondisinya sudah kritis, dipangku kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ningali ngoten niku brebes mripatipun. Keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ningali nangis ngoten niku ditegur kali Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah ma hadza. Kanjeng Nabi napa niki jenengan kok katik nangis barang. Sebab Rasulullah itu menghadapi situasi kondisi ujian apapun Rasulullah itu tegar. Lah kok iki ngadepi ujian ngeten mawon Kanjeng Nabi kok nangis. Niki kok mular Kanjeng Nabi, kenapa Kanjeng Nabi kok sampai mular ngeten? Dijawab kali Kanjeng Nabi, hadza rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi. La iki bentuk sifat rahmat, bentuk kasih sayang Sa'ad. Ngene iki gak masalah. Dan hadis lain dikatakan, mataku mencucurkan air mata, hatiku sedih, tapi aku tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi masalah nangis, sedih ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, itu manusiawi, Pak. Tidak mengulangi nilai pahala kita. Kesedihan, tangisan itu tidak mengurangi. Sing boten oleh niku niyaha. Niyaha itu apa? Raf'us saut, nggih. Bidzikri mahasinil mayyit wa awsafihi. Kalau berteriak-teriak ketika terkena musibah niku sing mboten oleh. Di keluarganya meninggal, wala Pak, ngene iki aku terus melok sapa Pak. Niku sing mboten oleh, niku namine niyaha. Lek kula nang gone sampinge kula wae, aja kuwatir melok aku wae. Itu namanya niyaha, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat sambat, ya. Seakan-akan tidak ridho, tidak rela dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya nangis meskipun terseduh-seduh tidak masalah, tidak mengurangi nilai kesabaran, karena itu adalah manusiawi. Karena sifat manusia ini lek tepak seneng nggih, guyu, bunga, ceria, bahkan juga menangis mergo saking seneng. Winginane ningali nggih Maroko kali nyenten kali pundi niku. Piala Dunia nih Maroko kali pundi. Bareng iso menang kali pundi niku penonton ini sampai nangis histeris bareng. Itu sudah manusiawi. Sing boten oleh niku wau niyahah niku. Termasuk yang dilarang dalam hadis niku laisa minna, tidak termasuk golongan kuman latomal hudud, orang yang menapuk-napuk pipinya karena sedih, karena marah terus memukul dirinya sendiri. Wasyakil juyub, merobek-robek pakai pakaian, atau histeris kemudian gulung-gulung, ngurai-ngurai rambut. Lek kula sampeyan ningali biasane wong wedok sing ngeten iki. Wong lanang nggih pun bandingi lawang ngamuk nih. Itu yang tidak boleh, karena itu sudah melampaui sifat kemanusiaan. Itu sudah di bawah ikhtiarnya, di bawah usahanya. Kalau menangis dan sedih itu di luar ikhtiar kita, di luar kemampuan kita, karena itu sifat gini kok, sifat manusiawi. Maka Rasulullah SAW ketika ditegur kali sahabat Sa'ad bin Mu'ad, Kanjeng Nabi mengatakan ini adalah sifat rahmat, kasih sayang yang dijadikan Allah di setiap hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah itu mengasihi orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sifat kasih sayang kepada sesama. Lah niki wau bentuk sifat kasih sayang yang ada di dalam hati. Nah, niki hadirin hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kita sakit mengambil
pelajaran dari beberapa riwayat itu. Dan mungkin manfaat masalah itu. Monggo selanjutnya kalau ada yang perlu ditanyakan terkait masalah ini atau masalah lainnya, kalau bisa saya jawab, lain misalkan IPR, insyaallah pertemuan yang akan datang saya jawab. Monggo kula aturaken. Nggih, monggo. Nggih. Kalau sesar apa juga ada nifas dan waktunya berapa ya ini? Berapa hari? Yang kedua, paham Wahabi, Salafi, itu seakan-akan kok membahayakan. Padahal Tuhannya juga Allah. Kemudian sholatnya juga menghadap kiblat. Itu sebagai wawasan aja. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama terkait dengan masa nifas. Masa nifas itu paling sedikit itu lahdotan. Lahdotan itu ya waktu yang singkat keluar darah. Keluar darah setelah melahirkan, walaupun sedikit, itu termasuk masa nifas. Seperti Sayyidah Fatimah itu nifasnya sedikit, setelah itu sudah berhenti, tidak nifas lagi. Umumnya ya sampai 40 hari umumnya, maksimal 60 hari. Jadi ketika setelah melahirkan, baik melalui proses yang normal maupun proses yang sesar niku, terus kemudian mengeluarkan darah, kok masih dalam durasi 60 hari, di bawah 60 hari, 60 hari ke bawah, maka termasuk masa nifas. Tapi kalau sudah keluar dari 60 hari, ini batas maksimal. Biasanya 40 hari, pada umumnya itu orang itu 40 hari. 40 hari sudah selesai. Biasanya lek wong Jawa niku wanita sing mari melahirkan niku dikai ngeten iki napa namanya? Bathuke niku dikai kunir niku lho, Pak. Apa? Awas lampu merah. Berhenti dulu. Prai dhisik bapak arek-arek ono lampu merah ini. Ya, biasanya memang 40 hari. Tapi maksimal bisa 60 hari. Itu yang pertama. Terus terkait faham Wahabi, mengapa itu dianggap membahayakan? Memang benar, karena bisa memecah belah umat Islam. Karena di dalam akidahnya Wahabi itu tidak sedikit yang tabdik, takfir, tadlil kepada sesama kaum muslimin. Siapapun kaum muslimin yang berbeda dari pemahaman mereka itu dianggap sesat, dianggap bid'ah, karena membuat hal-hal yang baru di dalam Islam yang tidak ada di masa Rasulullah. Padahal menurut mayoritas ulama tidak begitu. Tapi dia punya pemahaman sendiri yang kemudian menyimpulkan seperti itu. Bukan hanya sampai di situ, sampai menuduh orang itu kafir, takfir. Loh, ini berbahaya. Karena kalau sudah dituduh itu kafir, dituduh itu sudah keluar dari koridor keislamannya, walaupun dia seorang muslim, akhirnya apa yang terjadi? Maka dia adalah musuh, dianggap musuh. Kalau sudah dianggap musuh, maka konteksnya nanti darahnya halal, hartanya halal. Ini yang menjadi ideologi ISIS dan beberapa kelompok yang semisal dengan itu. Yang diperangi ISIS dan lain sebagainya itu bukan hanya orang-orang kafir, tetapi umat Islam itu sendiri juga diperangi, karena dianggap mereka itu sudah keluar dari Islam, mereka itu kafir dan dianggap musuh, sehingga halal untuk diperangi. Makanya
Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot itu pernah mengatakan faham Wahabi itu sedikit saja, satu digit lagi saja sudah jadi teroris. Satu digit lagi saja sudah jadi teroris. Kenapa? Karena ini kok konsep takfir itu menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka walaupun dia seorang muslim itu adalah orang-orang kafir, dan nanti eksesnya boleh diperangi dan seterusnya nih. Ada beberapa artikel ya, beberapa literatur dari kitab-kitab Wahabi yang saya simpan di tempat saya itu, dari kitab-kitab ulama-ulama mereka yang mengatakan yang mensesatkan kaum muslimin siapapun yang bermadhab ya, itu dianggap mereka sesat, dianggap imam-imam madhab niku yang diagungkan oleh kaum muslimin itu adalah imam-imam yang sesat dan lain sebagainya. Jadi ini mboten namung tuduhan yang tidak ada datanya, tidak ada buktinya. Ini justru sumbernya dari kitab-kitab mereka, orang-orang Wahabi itu sendiri. Ada beberapa kalau simpan nih file-file dari kitab-kitabnya orang-orang Wahabi yang menuduh kaum muslimin seperti itu. Makanya dianggap faham ini berbahaya, faham ini harus diantisipasi. Karena itu tadi kan memecah kaum muslimin, sehingga kita dengan sesama kaum muslimin sendiri sakit plerok-plerokan. Buatan hanya plerok-plerokan, kalau mereka punya kekuatan ya bisa terjadi peperangan. Somalia ini podo Wahabi nih, Pak. Kelompok satu dengan kelompok yang lain itu saling mengkafirkan, saling memerangi, saling bunuh-membunuh padahal podo. Ya karena konsep itu. Konsep dimanapun siapapun yang berbeda dengan mereka dianggap musuh dan boleh diperangi. Makanya kalau sampean pun bener wis ngaji nanggone ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo lintune hadir. Sami, jadi namanya dulu Wahabi. Dulu namanya Wahabi. Dan ulama-ulama Wahabi itu mengakui dengan nama itu dan bangga dengan nama itu di kitab-kitab mereka. Tapi belakangan setelah banyak orang tahu tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam faham Wahabi ini, kemudian mereka beralih nama menjadi Salafi. Padahal Salafi itu sebetulnya adalah nama yang disandarkan kepada masa atau zaman salaf. Zaman salaf itu zamannya Rasulullah, sahabat dan tabi'in sebetulnya 300 tahun ke atas. 300 tahun ke atas itu disebut masa salaf. Kalau 300 ke bawah disebut masa kholaf. Orang-orang mereka itu menyandarkan diri ke nama salafi itu, menganggap diri mereka pengikut ulama salaf. Padahal mereka banyak berkiblat kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang notabene hidup di tahun 1100 sekian. Saya agak lupa tahunnya. Atau juga kepada Ibnu Taimiyah di sekitar abad ke-6 Hijriah. Jadi bukan salaf lagi sebetulnya. Ideolog mereka itu sebetulnya bukan salaf lagi, tapi sudah kholaf. Kalau memang salaf betul yang mengikuti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu betul-betul mereka orang ulama salaf karena mereka hidup di abad ketiga Hijriah. Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi itu betul-betul ulama salaf. Nah, cuma kemudian mereka mengklaim itu ini karena banyak orang sudah tahu tentang faham istilah Wahabi itu disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu kemudian mereka mengambil nama Salafi. Jadi satu. Makanya disingkat Sawa. Salafi Wahabi. Nggih, pun. Apa betul
bahwa itu tidak mengakui nabi tapi mengakui sahabat Ali. Oh, mboten, salah niku. Lek niku Syiah namanya. Syiah beda lagi itu. Nggih, pahamnya beda. Syiah itu ya mengakui Rasulullah, cuman mengkultuskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi juga itu tadi tidak menganggap sahabat-sahabat yang lain. Kalau Wahabi masih mengakui Kanjeng Nabi, para sahabat dan seterusnya. Cuma di beberapa akidah mereka dan amaliyah mereka terjadi beberapa penyimpangan dari mainstream ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah ini lebih parah lagi itu Pak. Saya juga punya beberapa data-datanya terkait dengan Syiah ini, termasuk membenci para sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak mengakui Quran yang ada ini adalah asli, tapi yang asli adalah Quran versi mereka. Itu diantara penyimpangan-penyimpangan. Panjang kalau berbicara masalah ini. Itu kaum Syiah. Kaum Syiah. Syiah ini pun juga nanti terbagi-bagi menjadi banyak. Syiah ini muncul ya di eranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu baru muncul kaum Khawarij, kaum Syiah ini juga muncul. Terus kemudian berkembang terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Kaum Khawarij ini pun juga demikian, terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Maka benar sabda Rasulullah, umatku nanti akan terpecah-pecah dalam hal ideologi, bukan ormas ya, terpecah-pecah dalam hal ideologi keagamaan ini. Itu menjadi 73 golongan, dan yang paling benar, golongan yang selamat itu adalah satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sunnah wal Jamaah ini meskipun satu golongan, dia mayoritas. Yang 72 ini meskipun banyak, tapi mereka minoritas. Itu sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas di dunia ini. Yang 72 itu minoritas. Ngoten. Tereng. Nggih monggo, Pak. Kalau kita flashback mengenai paham Wahabi kan dulu memang paham Wahabi itu kan ada ketika memang setelah para kiai kita yang sudah bisa terjadi konflik ya. Di Mekah dan konflik, dan beberapa kitab yang asli itu kita bawa pulang ke negara Indonesia. Beberapa kitab yang asli yang memang sebelum paham itu ada, kita bawa ke Indonesia. Dikembangkan Islam di negara Indonesia ini menjadi organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, yang kita yang sekarang ini belajar ke sana ke negara saudara beda, sedangkan paling berbeda agamanya Wahabi. Jadi ketika belajar agama pulang membawa Wahabi. Padahal dulu kiai Indonesia kan sudah membawa kitab itu asli. Jadi kitab yang ada di sana itu ternyata beda dengan yang kitab yang dibawa yang asli dulu. Termasuk yang Sahih Muslim itu ada beberapa lembar yang sudah disobek. Itu menurut informasi dari Pak Yai Marzuki Mustahmar. Jadi memang kitabnya sudah beda, karena yang aslinya sudah disobek. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, mendingan nggak usah ke Saudi Arabia, karena di sana pusatnya Wahabi, sehingga kita tidak tercemar paham Wahabi. Dulu memang paham Wahabi itu didanai, tapi sekarang pemerintah yang sekarang paham Wahabi sudah nggak didanai lagi, jadi tidak bisa berpengaruh. Kalau sebelum berangkat ke sana, ideologinya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah diperkuat dulu di Indonesia tidak masalah. Banyak ulama-ulama kita itu yang kuliahnya di Saudi tapi tetap pulang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru malah tahu dia dapurnya mereka, gitu. Justru dia tahu dapurnya mereka dan kemudian bisa memberi pencerahan di tanah air. Banyak seperti ya Said Agil Sirot itu kan juga
alumni dari sana. Kemudian Habib Husain Al-Munawar itu juga alumni dari sana. Terus ya Abdurrahman Nafis itu alumni dari Ummul Qura juga, dari Saudi. Tapi ketika pulang boten berubah, tapi justru bisa memberi pencerahan kepada masyarakat di sini. Ternyata langkah-langkah mereka itu seperti ini, sehingga kita bisa mengantisipasi. Jadi yang terpenting sebelum berangkat niku memang ulama-ulama rumiyin niku sebelum berguru ke mancanegara itu di Indonesia alim dulu, walim dhisik, wis mumpuni betul baru berangkat. Padahal waktu itu belum, di sana belum terkontaminasi kali faham-faham nih. Itu pun para ulama sebelum berangkat ke sana sudah mempersiapkan diri dari sini. Alim dhisik, mumpuni dhisik baru berangkat. Ya Hasim Asy'ari itu sebelum ke Mekah wis alim dhisik. Yai Wahab Hasbullah, Yai Bisri Samsuri itu kan alumni mriko sedaya. Jadi sebelum berangkat mereka ke sana sudah mumpuni di sini baru berangkat. Apalagi setelah ada paham-paham yang menyimpang itu, maka bukan masalah untuk ke sana niku untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, tapi syaratnya nggih ngoten niku tembriki harus punya filter sehingga. Pun bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'al ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa barik lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Fi dunyana wa akhirana rabbana faqihna faqih ahlana wa talamidana wa dhurriyyatina fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Demikian kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.